Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 8 Angkatan Hebat, kelas 8A, B, dan C yang Bapak banggakan. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Di kesempatan kali ini kita sudah mulai memasuki bab 6 materi PPKN dengan judul Semangat dan Komitmen Kebangsaan untuk Memperkuat NKRI. Pada materi ini teman-teman sangat berkaitan erat dengan materi-materi sebelumnya, yaitu materi bab 4 dan bab 5 tentang Sumpah Pemuda. Ya, mengapa berkaitan? Karena bisa dibilang Sumpah Pemuda itu adalah semangat awalnya kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, semangat tersebut ya Bapak coba jabarkan lebih dalam dan lebih luas lagi pada pertemuan di bab 6 ini. Dan bukan hanya semangat kebangsaan tapi juga komitmen ya. Semangat yang sudah ada itu kemudian dijaga dengan baik ya, menjaga semangat itu bisa disebut sebagai komitmen ya, komitmen kita untuk menjaga semangat kebangsaan. Untuk apa? Untuk memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran kali ini ada 4. Pertama, mensyukuri semangat ya. Teman-teman harus mensyukuri semangat komitmen kebangsaan untuk memperkuat NKRI. Yang kedua, menunjukkan semangat dan komitmen. Nanti Bapak jabarkan bentuk semangat dan komitmen kebangsaan itu seperti apa. Nah, teman-teman dituntut untuk mampu menunjukkan. Dan yang ketiga, memahami pentingnya semangat. Nah, sebelum menunjukkan harus paham dulu nih. Maka nanti diberikan pemahaman tentang pentingnya semangat kebangsaan. Yang keempat adalah mendemonstrasikan. Nah, mendemonstrasikan peran tokoh masyarakat akan pentingnya semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia. Maksudnya apa mendemonstrasikan? Ya, ini mirip dengan yang kedua, menunjukkan. Ya, menunjukkan. Kalau yang mendemonstrasikan lebih kepada mempraktekkan secara mempraktekkan pemahaman secara real ya, secara nyata. Bagaimana peran-peran tokoh masyarakat ya pada zaman dulu sebelum kemerdekaan maupun sekarang setelah kemerdekaan, yang dimana mereka mempunyai semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat NKRI. Nah, kita mulai masuk ke materi saja. Yang pertama, yang A, makna semangat dan komitmen kebangsaan. Nah, ini kita akan belajar hakikatnya dulu nih, semangat dan komitmen kebangsaan. Nah, semangat dan komitmen kebangsaan dapat berarti semangat berjuang untuk melakukan sesuatu yang bertalian dengan bangsa. Semangat berjuang untuk melakukan sesuatu yang bertalian dengan bangsa. Bertalian itu artinya berhubungan. Jadi apapun yang berhubungan dengan bangsa, ya dengan bangsa Indonesia, kita memiliki semangat ya, semangatnya yang tinggi untuk melakukan jika ada sesuatu yang berhubungan dengan bangsa kita. Kemudian kita pelajari perkembangan ya periode semangat dan komitmen kebangsaan. Ya, semangat dan komitmen kebangsaan ini ternyata ada periode-periodenya atau periodisasinya. Nah, ada periode sebelum pergerakan nasional. Nah, teman-teman bisa buka buku paketnya. Ya, ini Bapak sambil buka juga supaya teman-teman sinkron ya PowerPoint Bapak ini dengan buku teman-teman semua sambil dipelajari isinya. Mudah-mudahan teman-teman sudah pelajari juga materinya sehingga pada kesempatan ini tinggal memperdalam saja. Ya, yang A nih, periode sebelum pergerakan nasional. Nah, bentuk semangatnya gimana sih sebelum pergerakan nasional? Nah, sebelum itu kita bahas dulu nih pergerakan nasional. Di pertemuan bab 4 dan bab 5 kita sudah tahu apa itu pergerakan nasional ya. Pergerakan nasional adalah sebuah periode ya, sebuah waktu, sebuah catatan waktu di mana bangsa Indonesia melakukan pergerakan secara nasional. Pergerakan itu dalam hal perlawanan terhadap penjajahan. Ya, jadi kalau sebelumnya pergerakannya bukan secara nasional atau secara daerah ya, hanya secara daerah, secara lokal ya. Di pergerakan nasional semuanya bergerak secara nasional, menghimpun kekuatan menjadi satu untuk melawan penjajahan. Demi apa? Demi kemerdekaan. Nah, pergerakan nasional ini ditandai dengan berdirinya organisasi modern. Nah, teman-teman sudah belajar pada tahun 1908. Pasti udah tahu dong nama organisasinya.
ya Budi Utomo. Nah, di Budi Utomo ini adalah organisasi pertama, ya organisasi modern pertama yang berdiri, di mana organisasi ini adalah menjadi cikal bakal organisasi-organisasi berikutnya dalam hal pergerakan nasional. Nah, kita lanjut. Pada pergerakan nasional sebelum pergerakan nasional berarti sebelum Budi Utomo berdiri, berarti pergerakannya masih bersifat daerah atau lokal. Nah, masing-masing daerah melakukan perlawanan terhadap penjajahan, ya. Misalnya Pangeran Antasari, ya, di Kalimantan, Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, kemudian Imam Bonjol, ya, ada. Kemudian di Sumatera, di Aceh, ya, ada Cut Nyak-Dien, seperti itu. Kemudian ada Pangeran Diponegoro dan beberapa raja-raja lain, ya, yang melakukan pergerakan serupa untuk melawan penjajahan. Nah, ini sebelum adanya pergerakan nasional, jadi masih bersifat kedaerahan, masih masing-masing, belum bersatu. Nah, yang B adalah pergerakan nasional. Pergerakan nasional tadi tahun berapa? 1908. 1908 adalah berdirinya Budi Utomo saat itu. Nah, kemudian tidak lama kemudian tahun 1911, ya, 3 tahun berikutnya berdiri Serikat Dagang Islam. Nah, 1912-nya berdiri Serikat Islam dan Muhammadiyah, ya. 1913 berdiri Indische Partij, ya. Itu adalah gerakan-gerakan yang dilakukan secara nasional. Nasional berarti bukan daerah lagi, tapi secara nasional, ya, dari Sabang sampai Merauke demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian puncaknya adalah, ya, puncak dari periode pergerakan nasional ini salah satunya adalah Sumpah Pemuda, di mana saat itu ada Kongres Pemuda 1, ya. Kemudian di Kongres Pemuda kedua nih muncul Sumpah Pemuda. Itu adalah pergerakan-pergerakan, ya, di mana semangat dan komitmen kebangsaan itu benar-benar dipraktekkan, benar-benar dilakukan oleh masyarakat bangsa Indonesia. Nah, kemudian kita lanjut, pergerakan nasional sudah. Periode yang ketiga adalah masa pendudukan Jepang, ya. 1942 Jepang masuk ke Indonesia. Saat itu, ya, ada perjanjian antara Belanda dan Jepang, yaitu di daerah Kalijati, Subang, ya, Subang Jawa Barat, Kalijati. Perjanjiannya namanya Perjanjian Kalijati, di mana Belanda menyerahkan kekuasaan atas Indonesia kepada Jepang. Nah, saat itu Jepang masuk ke Indonesia sangat didukung oleh masyarakat Indonesia, ya, karena masyarakat Indonesia yakin bahwa Jepang akan membebaskan Indonesia dari cengkraman penjajahan Belanda saat itu. Walaupun pada akhirnya Jepang ternyata lebih kejam, ya. Ternyata Jepang lebih kejam, di mana Jepang menerapkan praktek romusa, ya, atau kerja paksa, di mana kurang lebih 400 jiwa meninggal saat itu, ya. Nah, tentu Indonesia tidak serta-merta diam saja untuk menerima penjajahan yang dilakukan oleh Jepang. Nah, ada perlawanan-perlawanan. Salah satunya ketika Jepang kalah, ya, dalam Perang Dunia Kedua, di mana saat itu Jepang menjanjikan Indonesia untuk dimerdekakan, ya. Saat itu banyak dari tokoh-tokoh nasional kita yang menunggu janji Jepang seperti Insinyur Soekarno, Bung Hatta. Namun kelompok-kelompok pemuda merasa tidak sabar, merasa bahwa ini adalah kesempatan yang baik, ya, untuk kemerdekaan Indonesia, sampai terjadilah peristiwa apa? Peristiwa Rengas Dengklok. Rengas Dengklok di mana? Rengas Dengklok adanya di daerah Karawang, iya, Jawa Barat, Karawang, Jawa Barat. Oke. Nah, itu adalah di masa pendudukan Jepang. Nah, setelah Jepang kalah dari sekutu saat itu, ya, ketika Hiroshima dan Nagasaki dibombardir oleh Amerika Serikat, maka Indonesia
mengalami vacuum of power, di mana Jepang sedang kekosongan kekuasaan di Indonesia. Terjadi kekosongan kekuasaan, jadi nggak ada tuh yang menjajah Indonesia, karena banyak tentara Jepang yang akhirnya ditarik ke negaranya untuk membantu mengatasi Amerika Serikat. Nah, kemudian yang terjadi adalah periode proklamasi dan perang kemerdekaan. Nah, tepat 17 Agustus ya 1945 dilakukan proklamasi kemerdekaan. Apakah secara nyata ya, secara faktanya Indonesia merdeka saat itu? Ya, secara hukum ya, secara hukum merdeka karena sudah ada deklarasi, ya sudah ada pernyataan dalam bentuk proklamasi. Namun perlu kita ketahui, beberapa bulan setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, datang tentara ya Inggris yang diboncengi oleh tentara Belanda NICA ya, NICA. Waktu itu di Surabaya datangnya. Nah, mereka berupaya melucuti tentara Indonesia, senjata-senjata dilucuti, itu diambil. Indonesia kan saat itu berhasil mengambil senjata dari Jepang, kemudian senjata Indonesia diambil lagi oleh para tentara dari Inggris dan Belanda tersebut. Tujuan mereka adalah kembali menjajah Indonesia. Nah, saat itu tentu tidak serta-merta Indonesia menyerah. Makanya terjadi pertempuran 10 November tuh, yang sampai sekarang dikenal sebagai hari apa? Hari Pahlawan. Ya, di Surabaya. Ya, ada serangan umum di sana. Ada perlawanan rakyat Indonesia. Nah, itu adalah bentuk semangat ya, semangat dan komitmen kebangsaan. Nah, kita lanjut. Periode berikutnya adalah periode mengisi kemerdekaan. Pada periode mengisi kemerdekaan ini ya adalah salah satunya periode kita saat ini. Bagaimana kita mengisi kemerdekaan dengan jalan terus memajukan cita-cita bangsa Indonesia. Apa itu cita-cita bangsa Indonesia? Ya, sering Bapak sampaikan, cita-cita bangsa Indonesia ada di alinea keempat. Alinea keempat pembukaan UUD 1945 ya. Bagi yang sudah hafal mungkin enak tuh. Ya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, itu satu, dan seluruh tempat dari Indonesia ya, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat Indonesia. Majukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, tuh 3 udah. Dan selanjutnya ya, nanti di kelas 9 itu harus sudah hafal semua nih pembukaan UUD, karena nanti banyak soal-soal di ujian sekolah di mana banyak terkait dengan isi alinea pembukaan UUD 1945. Nah, kita lanjut teman-teman. Nah, yang B, arti pentingnya. Kenapa sih semangat itu penting? Kenapa sih komitmen kebangsaan itu penting buat mempertahankan NKRI? Nah, semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat negara Kesatuan Indonesia. Wujudnya apa sih? Wujud dari semangat itu bentuknya apa sih? Wujud atau bentuk ya, wujud dari semangat komitmen kebangsaan untuk memperkuat NKRI ini bentuknya apa sih? Nah, yang pertama adalah dijadikannya Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila dijadikan dasar negara. Nah, Bapak analogikan gini. Kalau kita mau bangun rumah, kalau kita mau bangun gedung ya, yang paling utama kita bangun lebih awal adalah pondasinya ya. Pondasi itu bagian bawah, kemudian di setiap sudut-sudut ya, sudut-sudut bangunan itu dibuat pondasi. Supaya apa? Supaya bangunan itu kokoh, supaya bangunan itu kuat ya. Begitupun ketika Indonesia terbentuk, harus ada pondasinya, harus ada dasarnya dulu nih ya. Apalagi negara itu besar ya, kita bangun rumah aja pondasinya, apalagi bangun negara. Maka ketika membangun negara dibutuhkan pondasi. Nah, disepakatilah Pancasila sebagai pondasi bangsa Indonesia, dasar negara. Nah, yang namanya dasar itu kan berarti paling utama ya dibandingkan yang lain. Nah, ini mendasar. Pancasila adalah dasar negara. Pancasila adalah dasar dari segala aturan yang ada di Indonesia. Ya. Pancasila, ulangi, adalah dasar dari segala aturan yang ada di Indonesia. Ya, semua aturan Indonesia semuanya bersumber dari Pancasila, karena Pancasila ini sebagai dasar negara nih. Ya.
Misalnya kalau kita mau membuat sebuah organisasi misalnya, kita tidak serta-merta bikin organisasi tanpa melihat dasar negara kita, Pancasila. Makanya kan kalau kita bikin organisasi nggak boleh organisasi yang terlarang, misalnya komunis ya, PKI, itu jelas karena kita pakai Pancasila tadi ya, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kita diwajibkan untuk ya bertuhan kepada Tuhan yang Maha Esa, sementara komunis ya tidak bertuhan. Maka dari itu komunis tidak sesuai dengan Pancasila, maka tidak boleh mendirikan organisasi komunis di Indonesia. Jadi semua hal dalam pergerakan kita, dalam kehidupan kita bernegara, ya landasannya adalah Pancasila. Nah, di buku paket ada teman-teman kurang lebih sama. Bapak mungkin akan jabarkan intinya saja karena ini sifatnya sejarah, terlalu panjang kalau dijabarkan di sini. Bisa cari teman-teman dari sumber yang lain juga karena banyak sekali sumber tentang Pancasila ini. Maupun yang berikutnya nih, lagu Indonesia Raya, bendera merah putih, Garuda Pancasila. Yang kedua adalah lagu Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan. Nah, teman-teman tentu tahu lagu Indonesia Raya adalah lagu yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Nah, beliau adalah seorang pujangga, seorang penyair saat itu. Nah, lagu Indonesia Raya pertama kali dinyanyikan tahun 1928. Nah, bertepatan pada tanggal 28 Oktober. Nah, hari apa itu? Hari Sumpah Pemuda. Jadi pada Kongres Pemuda yang kedua ya, dinyanyikanlah lagu Indonesia Raya ini sebagai lagu kebangsaan saat itu, sebagai penyemangat nih anak-anak muda dalam membacakan Sumpah Pemuda. Yang ketiga, bendera merah putih adalah bendera negara. Nah, ini menarik. Bendera merah putih ini ternyata kalau kita lihat sejarah panjangnya sudah digunakan ya oleh kerajaan-kerajaan zaman dulu seperti Kerajaan Majapahit, ya, Singosari, Kerajaan Aceh. Kerajaan tersebut sudah menggunakan lambang merah putih sebagai benderanya, teman-teman. Nah, sehingga tidak sulit untuk menentukan bendera merah putih ini sebagai bendera negara Indonesia. Ya. Nah, pada saat penjajahan Jepang ya, bendera merah putih ini posisinya tidak boleh lebih tinggi dari bendera Jepang. Jadi posisinya boleh dikibarkan tapi harus lebih rendah daripada bendera Jepang. Maka saat itu banyak terjadi protes-protes ya. Karena memang awalnya Jepang ini kan salah satu negara yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia menjadi pembebas Indonesia dari Belanda penjajahan ya. Walaupun pada akhirnya ternyata Jepang lebih keras lagi dalam menjajah Indonesia. Kita lanjutkan, ada Garuda Pancasila adalah lambang negara ya. Kita tahu Garuda Pancasila ini adalah burung ya yang dimitoskan dalam berbagai kisah pewayangan ya, dimana merupakan salah satu tunggangannya Dewa Wisnu ya kalau di cerita itu, kisah-kisah pewayangan. Nah, lambang Garuda ini dijadikan lambang negara. Garuda Pancasila ini adalah dijadikan lambang negara Indonesia. Nah, menghadap ke kanan artinya adalah arah yang baik. Nanti di kelas 9 Bapak jabarkan deh arti satu persatu ya, karena materi ada di kelas 9. Kemudian ada simbol Bhinneka Tunggal Ika tuh yang sudah kita pelajari pertemuan di kelas 7, artinya berbeda tapi tetap satu kesatuan. Nah, mulai dari Pancasila, lagu Indonesia Raya, bendera merah putih, Garuda Pancasila. Nah, keempatnya ini adalah wujud semangat kebangsaan ya. Semangat kita terletak pada simbol-simbol ini. Itu sebabnya misalnya ketika timnas Indonesia bermain melawan negara asing, negara lain ya sepak bola, maka menggunakan simbol merah putih dan lambang Garuda Pancasila, burung Garuda ya. Kita lanjut. Nah, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki makna bahwa dalam mengatur dan menyelenggarakan segala aktivitas,
kenegaraan harus berpedoman pada nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai luhurnya apa? Ya, pertama, ketuhanan yang Maha Esa, ya misalnya tentang toleransi. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, misalnya tentang kemanusiaan. Ya, di mana kita harus saling menghormati, menghargai ya sesama manusia meskipun berbeda dan beragam. Dan selanjutnya ya. Nah, dalam menyelenggarakan kehidupan kita, aktivitas kenegaraan kita harus berpedoman pada Pancasila, nilai-nilai Pancasila. Nah, Indonesia Raya ditetapkan sebagai lagu kebangsaan ketika Indonesia merdeka sesuai dengan undang-undang pasal undang-undang UUD 45 ya, pasal 36B dan undang-undang nomor 24 tahun 2009. Nah, bendera merah putih sebagai bendera negara adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 pasal 35. Bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Kemudian ini burung Garuda sebagai lambang negara melambangkan suatu kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Dasar hukumnya adalah pasal 36A UUD 1945. Kita masuk yang terakhir yang C. Peran tokoh masyarakat akan pentingnya semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, semangat kebangsaan dalam arti luas dapat diterapkan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitar. Nah, apa saja sih di buku paket kita bisa melihatnya ada di halaman ya 103 104. Nah, apa saja bentuknya? Ada keteladanan. Nah, keteladanan itu artinya sesuatu yang bisa ditiru atau dicontoh ya. Semangat kebangsaan itu harus sesuatu yang bisa ditiru atau dicontoh oleh orang lain. Ya, misalnya ketika hari Minggu umpamanya ada kerja bakti, maka kita harus ikut terlibat dalam kerja bakti tersebut ya. Itu memberikan contoh. Kemudian ada pewarisan. Pewarisan itu adalah sesuatu yang bisa diwarisi ya, sesuatu yang bisa diwarisi. Misalnya ya, para pemimpin bangsa dulu dalam menetapkan UUD 1945, dalam menetapkan Pancasila terjadi proses musyawarah tuh ya, teman-teman sudah belajar di tanggal 29 sampai 1 Juni ya, sidang BPUPKI yang pertama. Di situ dibahas, di situ dimusyawarahkan tentang dasar negara Indonesia. Nah, itu suatu pewarisan ya. Cara bermusyawarah itu suatu pewarisan yang bisa kita tiru sampai saat ini. Kemudian ketokohannya ya. Secara ketokohan ya, artinya orang-orang yang tokoh itu figur ya atau terkemuka yang bisa kita ambil contohnya. Misalnya bagaimana seorang Insinyur Soekarno yang gagah dan berani dan lantang ya dalam menyampaikan ide dan gagasannya di depan para pemimpin-pemimpin dunia. Nah, hal-hal itu bisa kita tiru, hal-hal itu bisa kita teladani. Nah, mewujudkan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan dapat dilakukan melalui rasa cinta terhadap tanah air. Nah, rasa cinta terhadap tanah air ya, istilahnya adalah nasionalisme, cinta tanah air. Nah, tindakan-tindakan yang bisa dilakukan sebagai wujud rasa cinta tanah air kita. Nah, teman-teman bisa lihat ada di halaman 104. Misalnya menjaga keamanan wilayah negara dari ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Ancaman dari luar misalnya apa? 1 ya, serangan dari negara lain. Kedua, ada istilahnya sabotase ya. Sabotase itu upaya dengan sengaja ya melakukan perbuatan untuk membuat suatu negara menjadi celaka, itu namanya sabotase. Yang menyengajakan diri untuk menyelakai orang lain, itu namanya sabotase. Di kelas 9 nanti ada sabotase, spionase dan lain sebagainya, ada tuh nanti. Nah,
Wujud yang kedua bisa dengan menjaga kelestarian lingkungan. Nah, kelestarian tidak membuang sampah misalnya, tidak melakukan pencemaran lingkungan ya, atau seperti yang sekarang lagi banyak terjadi nih di daerah Aceh, di daerah Kalimantan ya, di sana sudah mulai panas ternyata, sehingga terjadi banyak kebakaran hutan yang ternyata setelah ditelusuri ada orang-orang yang sengaja membakar hutan itu untuk dijadikan lahan pertanian ya, untuk dijadikan lahan perkebunan setelah dibakar. Nah, sebagai orang yang memiliki rasa cinta tanah air, seharusnya kita menjaga alam, menjaga lingkungan ya. Kita lanjutkan yang selanjutnya, membina persatuan dan kesatuan. Nah, persatuan dan kesatuan itu harus dibina dari lingkungan yang paling kecil. Misalnya lingkungan rumah ya, sekitar rumah, kemudian lingkungan sekolah, lingkungan yang lebih luas lagi misalnya lingkungan masyarakat. Dari tindakan apa? Ya misalnya ada antar sekolah tawuran, kita tidak perlu ikut-ikutan. Kita harus menjadi orang yang mampu membina persatuan dan kesatuan ya. Kalau kita belum mampu melerai, maka kita laporkan kepada pihak berwajib ya, supaya dilerai. Nah, misalnya salah satunya dengan menjadi relawan juga bisa nih ketika terjadi banjir ya. Misalnya kemarin di Jakarta banjir nih, untuk membina persatuan dan kesatuan kita bisa bantu tetangga kita, saudara-saudara kita yang mengalami kebanjiran ya. Itu untuk membina persatuan dan kesatuan. Karena kalau kita sudah merasa semuanya adalah saudara dalam sebuah negara ya, saudara senusa bangsa, maka ketika saudara kita sakit, kita akan merasakan pula sakitnya. Nah, itulah fungsi dari persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, rela berkorban. Istilahnya ini adalah patriotisme. Misalnya mengorbankan tenaga dan waktu ya, memberikan sumbangan dan pemikiran bagi kemajuan Indonesia. Bisa juga tuh berkorban dengan harta dan benda yang dimiliki, misalnya untuk membantu korban banjir ya, untuk membantu korban tanah longsor dan lain sebagainya. Selanjutnya, pengetahuan budaya dan mempertahankan NKRI. Nah, kita harus paham nih budaya bangsa Indonesia, sehingga ketika terjadi klaim oleh bangsa lain, kita sudah punya modal ya untuk mempertahankannya ya. Kalau bukan kita yang pelajari budaya kita, siapa lagi? Maka kewajiban kita sebagai pewaris budaya adalah mempertahankan budaya tersebut, pertama dengan mempelajarinya ya. Selanjutnya adalah sikap dan perilaku menjaga NKRI ya. Misalnya yang paling kecil saja, kalau teman-teman mungkin sudah beranjak dewasa, misalnya ada kewajiban Siskamling, sistem keamanan keliling ya, maka sesuai jadwalnya kita hadir tuh, kita bantu menjaga keamanan di lingkungan terkecil kita ya. Itu saja materi di pertemuan ini. Insya Allah pertemuan depan akan ada latihan soal-soal. Jadi pertemuan kali ini hanya fokus pada materi saja. Teman-teman, jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan japri Pajis atau bisa bertanya di grup angkatan ya. Bapak buka tanya jawab sampai jam 6 sore. Silakan ditanyakan saja. Bapak yakin tentu masih banyak pertanyaan-pertanyaan ya, materi-materi yang masih menggantung, yang belum sepenuhnya dipahami. Tapi kita akan coba nanti di pertemuan selanjutnya kita dalami terus dengan latihan soal ya, dengan pendalaman materi yang lebih dalam lagi. Bapak cukupkan sampai di sini untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.